Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Kali ini kita akan masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Baik, langsung aja kita lihat materinya. Ya, ini dia materinya tentang sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Sekarang kita akan mempelajari sumber-sumber energi yang ada. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, jadi energi yang terbesar di bumi ini adalah energi matahari. Amatilah gambar berikut. Di sini ada seorang ibu-ibu yang lagi menjemur ya. Nah, gambar tersebut menunjukkan aktivitas yang dilakukan seorang perempuan mengeringkan pakaian dengan memanfaatkan energi sinar matahari. Ini gambar menunjukkan tentang panel surya. Ini gambar yang menunjukkan tentang fotosintesis pada tumbuhan. Nah, manfaat energi matahari bagi manusia dan tumbuhan. Sekarang kita lihat bagi manusia. Manfaat sinar matahari bagi manusia. Manfaat energi matahari pada siang hari, matahari memancarkan cahaya. Cahaya matahari itu bersifat panas. Oleh sebab itu, matahari disebut sumber energi panas. Salah satu manfaat energi dalam kehidupan manusia adalah untuk menjemur pakaian, menjemur kerupuk, dan sumber penerangan pada siang hari. Manfaat sinar matahari bagi tumbuhan. Sinar matahari juga sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan apa? Untuk melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan energi atau zat makanan atau glukosa yang berlangsung atas peran cahaya matahari. Foto itu sama dengan cahaya, sintetis adalah proses, jadi pembuatan atau pengolahan dengan menggunakan zat hara atau mineral, karbon dioksida, dan air. Makhluk hidup yang mampu melakukan fotosintesis adalah tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri. Fotosintesis sangat penting bagi kehidupan di bumi, karena hampir semua makhluk hidup tergantung pada energi yang dihasilkan oleh proses fotosintesis. Nah, fungsi dari fotosintesis adalah yang pertama, fungsi fotosintesis adalah untuk produksi zat makanan berupa glukosa. Glukosa menjadi bahan dasar pembuangan zat makanan lainnya, yaitu lemak dan protein pada tumbuhan. Zat-zat ini menjadi makanan bagi hewan maupun manusia. Oleh karena itu, kemampuan tumbuhan untuk mengubah energi cahaya sinar matahari menjadi energi kimia atau zat makanan selalu menjadi rantai pertama pada rantai makanan.
Selanjutnya, ya, manfaat energi matahari bagi manusia. Nah, manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari untuk apa? Nah, cahaya dan panas matahari dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk memanaskan panel surya, merubah energi panas menjadi energi listrik. Nah, ini panel surya, ya, contoh panel surya. Sebagai sumber energi terbesar tidak terbatas di planet bumi. Menghasilkan energi listrik, ada banyak pembangkit listrik tenaga surya menggunakan sinar matahari sebagai sumbernya. Sinar matahari pagi mengandung vitamin D untuk kebutuhan manusia. Sebagai sumber cahaya alami bagi manusia, matahari digunakan sebagai penerangan dan pencahayaan alami di planet bumi. Menjemur dan mengeringkan pakaian, matahari berperan penting dalam mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. Membakar lemak dalam tubuh sehingga secara tidak langsung juga mampu untuk menurunkan berat badan. Sinar matahari pagi memiliki manfaat untuk memperkuat kesehatan tulang, mampu memerdekakan rasa sakit dan stres. Penelitian menunjukkan jika orang merasa lebih nyaman dan tidak stres jika terkena sinar matahari. Membantu beristirahat lebih baik, orang yang terkena sinar matahari sehari-hari akan mampu beristirahat lebih baik saat malam hari. Dapat memaksimalkan fungsi metabolisme tubuh, menyembuhkan gangguan kulit tertentu, memperbaiki suasana hati. Terkena sinar matahari membuat suasana hati menjadi lebih baik. Peredaran matahari dijadikan rujukan pembuatan sistem kalender Masehi dan kalender lainnya. Baik, ini manfaat energi sinar matahari bagi kehidupan manusia sehari-hari. Selanjutnya yaitu manfaat energi matahari bagi hewan. Yang pertama, menghangatkan tubuh hewan agar bisa bertahan hidup. Beberapa hewan memanfaatkan panas dari sinar matahari untuk membantu melancarkan proses pencernaan makanan. Memperkuat tulang hewan agar menjadi lebih kuat. Menjaga suhu tubuh hewan agar tetap hangat dan stabil. Matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan yang menjadi subur makanan hewan. Ya, itu adalah fungsi manfaat energi matahari bagi hewan. Selanjutnya, manfaat energi matahari bagi alam. Nah, ini untuk alam. Sebagai pengatur tata surya, matahari adalah pusat tata surya dari galaksi Bima Sakti. Sebagai sumber energi tak terbatas bagi alam dan makhluk hidup. Membantu siklus hidup makhluk hidup, tumbuhan bisa melakukan proses fotosintesis karena sinar matahari. Akibatnya, tumbuhan mengeluarkan gas oksigen yang penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, sekarang kita akan mengamati manfaat energi matahari. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Yaitu udah jelas pasti sumber energi matahari. Di sini sumber energi yang membuat bumi menjadi hangat adalah energi matahari.
hari. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Nah, ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas. Nah, kita akan mencoba melakukan percobaan. Yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Yang ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Ini tabel pengamatannya, bisa diisi ya. Ini yang di terik sinar matahari, ini yang di tempat teduh. Yang jelas kesimpulannya, pasti akan lebih cepat kering yang ada di bawah sinar matahari ketimbang di tempat yang teduh ya. Selanjutnya, nah di sini. Jadi laporan pengamatannya, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Ini jelas pasti ada ya. Pasti ada. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Ya. Di sini manfaat sinar matahari. Seperti kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi, aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar pada cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makanan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Nah, ini ya. Manfaatnya, energi matahari membantu pertumbuhan tumbuhan secara keseluruhan. Yang kedua, mengandung vitamin D yang bermanfaat untuk kesehatan tulang, mengeringkan pakaian atau benda lain. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, sebagai sumber cahaya alami bagi makhluk hidup di bumi, membantu proses fotosintesis tumbuhan sebagai sumber makanan makhluk hidup. Ya, itu adalah manfaat dari energi sinar matahari. Energi panas matahari salah satu sumber energi yang melimpah. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia.
Nah, di sini sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolahan dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu pada teman di sebelahmu. Baik, ini ada gambar seorang yang sedang membakar jagung. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Berarti apabila permintaan jagung tinggi, maka jumlah jagung yang ditawarkan penjual akan naik. Harga jagung akan naik dan konsumen akan beralih ke barang pengganti jagung. Sehingga ada kemungkinan juga harga barang pengganti jagung juga akan naik. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Yang harus kita lakukan supaya permintaan tetap terpenuhi, maka perlu penambahan pasokan jumlah jagung dengan cara menanam jagung lebih banyak. Ya. Oke, baik, kiranya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.